Di kuliah kita kali ini yaitu materi yang keenam, komponen elektronika. Ya, jadi komponen elektronika melanjutkan dari materi sebelumnya. Yang akan kita bahas adalah submateri yang kelima yaitu tentang gerbang logika, kemudian yang keenam transformator. Kemudian jika waktu memungkinkan adalah 7 relay dan 8 surya. Tapi jika tidak memungkinkan maka akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Di sini kita akan membahas yang kelima dulu, yaitu tentang gerbang logika. Jadi bahwa gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Jadi ini berarti ada input ya, inputnya satu atau beberapa. Jadi inputnya bisa satu atau dua masukan menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Sebuah keluarannya adalah satu sinyal logik. Jadi gerbang logika diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor. Kan tapi dapat mulai dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik, yaitu berupa relay, cairan, optik, dan bahan mekanik. Sejarahnya yaitu pada abad ke-19, Jos Bol memperkenalkan operasi hitung matematika dalam bentuk huruf abjad dan memperkenalkan simbol tertentu untuk hubungan seperti tanda tambah dan tanda titik atau kali, sama seperti terdapat pada aljabar biasa. Jadi pada ini sehingga disebut dengan aljabar Bol. Simbol tanda panah dipergunakan pada aljabar Bol disebut dengan istilah OR. Jadi untuk tambah itu disebut dengan OR. Dengan tanda titik itu atau kali dalam aljabar Bol disebut dengan istilah N. Jadi titik atau kali adalah N. Sedangkan tanda plus atau tambah itu adalah OR. Selain simbol OR dan N, masih ada satu lagi operasi dalam aljabar Bohr, yaitu operasi NOT atau komplement atau lawan. Jadi NOT itu artinya berlawanan atau inverter komplemennya. Sini ada tabel gerbang logika ya. Bahwa di sini ada mulai dari gerbang N. Gerbang N itu memiliki fungsi bahwa Y itu sama dengan A titik B. Jadi dia A dan B. Jadi atau bisa dituliskan juga Y sama dengan A B saja. A B saja ya. Atau A tanda V terbalik ya. Itu namanya inverse A inverse B atau A titik B. Kemudian outputnya adalah Y. Lambangnya yaitu lambangan untuk N adalah ya seperti ini ya. Nah, lambang untuk N. Jadi untuk fungsi daripada gerbang logika N adalah jika inputannya, nah, kita bahas satu persatu ya, kita N. Bahwa N yaitu jika semua masukannya berlogika 1. Jadi ketika logikanya 1 atau high ya, atau dilambangkan dengan huruf H. Jadi 1 atau dilambangkan dengan huruf H. Itu artinya high ya. High di sini artinya bisa tegangan pada maksimal. Jadi misalnya kita ada sumber daya 5 volt, maka high-nya adalah 5 volt. Sedangkan low-nya adalah negatif. Nah, biasanya negatif atau di bawah 2 volt. Jadi di sini untuk N sendiri yaitu dia akan outputnya berlogika 1 atau high, yaitu jika semua masukannya yaitu baik A maupun B itu bernilai 1. Jadi kalau salah satu pun bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Jadi untuk N adalah misal A bernilai 1, B bernilai 0, maka outputnya Y-nya bernilai 0. Kebalikannya misalnya B bernilai 0, A bernilai 1,
maka outputnya bernilai 0. Jika kedua-duanya 0, A 0 maupun B 0, maka outputnya akan 0. Jadi gerbang N adalah akan menghasilkan nilai 1 atau high itu, yaitu pada kondisi jika input A maupun B nilainya adalah 1. Di sini kita contohkan menggunakan IC 7408. Jadi IC ini adalah IC untuk gerbang logika N. Di sini terdapat 14 pin, di mana pin ke-7 adalah untuk ground atau negatif. Kemudian pin ke-14 adalah VCC. VCC itu adalah tegangan positif. Jadi bisa inputannya 5 volt maupun 9 volt. Sedangkan untuk 1A, 1B itu adalah input. Input untuk 1. Jadi dalam satu IC ini bisa 4 fungsi logika. Jadi 1A, 1B itu outputnya adalah 1Y, sedangkan 2A, 2B outputnya adalah 2Y. Begitu juga seterusnya 3 dan 4. Jadi untuk inputnya, nah di sini A. Ini adalah ketika kita input dikasih 1, misalnya ini. Dikasih tegangan 5 volt, misalnya VCC-nya ada 5 volt sama di sini 5 volt. Di sini groundnya adalah 0. Maka B pun misalnya dikasih 0, nah, maka Y di sini akan bernilai 0 karena ini adalah fungsi logikanya 0. Jadi misal di sini kita Y-nya kita hubungkan dengan apa? Dengan LED ya, dengan lampu. Nah, misalnya ada sebuah lampu. Di sini ada sebuah lampu. Maka dia akan mati ya. Ini lampu ya, ini lampunya. Lampunya yang sisi satunya adalah dihubungkan dengan ground. Jadi outputnya misalnya A1 dikasih sumbu positif atau nilai 5 volt di sini, maka dia akan nilainya high. Terus misalnya B1 kita kasih 0 atau negatif, maka dia akan 0. Bagaimana supaya lampu ini menyala? Lampu ini menyala adalah ketika A1 maupun B1 dikasih sinyal positif. Jadi dikasih 1. Jadi ketika A1 maupun B1 sinyalnya positif atau dikasih hubungan dengan sumber tegangan 5 volt, maka lampu ini akan menyala. Maka lampu atau LED-nya akan menyala. Jadi untuk tabelnya adalah untuk gerbang N, yaitu akan bernilai positif keseluruhan, akan bernilai output positif jika semua inputnya, yaitu baik A maupun B, bernilai positif atau 1 atau high. Nah, kita contohkan di sini pada sebuah IC yang diberi sumber tegangan sebesar 5 volt. Jadi untuk menyalakan sebuah lampu, maka diperlukan pada input A maupun input B nilainya adalah 1. Jadi jika salah satu yang kita hubungkan itu nilainya adalah 0, maka dia akan mati atau nilainya akan bersifat 0. Jadi jika 1 ini 1 maka Y sama dengan 1. Nah, begitu juga untuk gerbang logika yang lain pada pin A2, B2 maupun A3, B3 dan A4, B4. Jadi semua logikanya untuk N adalah semua input harus bernilai positif untuk menghasilkan nilai high atau 1. Jadi semua harus high. Itu adalah gerbang logika untuk
N. Sekarang untuk yang OR. Untuk yang OR digunakan untuk menghasilkan logika 0. Nah, jika semua berlogika 0. Jadi kebalikannya. Ketika N tadi adalah untuk mencari ketika kita menginginkan dia akan hidup jika semua inputan adalah hidup, atau inputan adalah high, atau inputan adalah 1. Nah, itu adalah N. Sedangkan OR itu adalah kebalikannya. Jadi kebalikan ketika kita menginginkan hasil logikanya adalah 0. Maka dia akan bernilai 0 ketika semua masukannya logika 0 atau low. Nah, jadi kebalikan daripada N. Sini kita contohkan. Misal di sini A-nya adalah 1. B-nya adalah 0, maka di sini outputnya adalah 1. Coba kita lihat di tabel. Jadi misalnya A-nya adalah 1, di sini high ya. Nah, kemudian inputnya adalah 0 atau low di sini ya. Maka outputnya adalah high atau 1. Sama kebalikannya ketika A-nya adalah 0. Nah, kita balik. A-nya adalah 0. B-nya adalah 1 atau A-nya adalah low. Ya, di sini A-nya adalah low. B-nya adalah high. Maka outputnya adalah high atau 1. Jadi bagaimana supaya nilai A-nya 0? Adalah ketika semua inputnya nilainya adalah 0. Jadi di sini dia akan bernilai 0 adalah ketika inputnya semuanya 0. 0 atau low. Kalau dalam rangkaiannya dia adalah negatif. Jadi dihubungkan dengan sumbu negatif. Jadi dia akan 0. Di sini kita lihat di tabel bahwa ketika A low atau L maupun B low atau L, maka hasilnya adalah low. Inilah yang ditentukan. Jadi syaratnya untuk gerbang OR adalah ketika semua masukan nilainya adalah 0, maka akan menghasilkan output 0. Nah, jadi misalnya kita ingin membuat sebuah lampu yang di sini. Nah, saya pindahkan ini dulu. Oke. Jadi misal kita ingin menghidupkan sebuah lampu lagi di sini ya. Ini sebuah lampu ya. Jadi kita misalnya lampu ini, nah, dia akan menyala, yaitu ketika salah satu atau keduanya bersifat high atau dihubungkan dengan 5 volt. Jadi ketika ini nilainya 1 atau 0, nah, di sini 0 atau 1, nah, atau semuanya 1 atau 1, maka lampu akan menyala. Untuk sumbu A dihubungkan dengan VCC, sedangkan B dihubungkan dengan ground, maka dia akan menyala. Sebaliknya, A dihubungkan dengan ground, B dihubungkan dengan VCC, maka dia akan tetap menyala. Kemudian yang A dihubungkan dengan VCC, B dihubungkan dengan VCC, itu juga akan menyala. Maka kalau akan mematikan adalah semuanya A maupun B dihubungkan dengan 0. Jadi ketika dihubungkan dengan 0, maka dia akan mati. Jadi baru dia akan mati. Jadi itu fungsinya antara N sama OR ya. N sama OR itu di sesuai gerbang yang berbanding terbalik. Jadi ketika N adalah
menginginkan outputnya high atau 1, maka semua input adalah 1. Sedangkan OR adalah ketika menginginkan outputnya 0, maka semua input adalah 0. Sini akan coba saya, nih ada sharing lagi. Bentar ya. Ada share. Nih kita contohkan. Untuk mana nih? Bisa terlihat sharing saya ini? Bisa? Siapa? Bisa ya? Jadi di sini saya menggunakan simulator sirkuit construction DC. Nah, di sini ada contohnya adalah ini fungsinya seperti gerbang N. Jadi lampu ini akan menyala ketika semua terhubung. Sedangkan ketika ini terputus salah satunya, maka akan mati. Jadi ini saya jelaskan ulang. Di sini terdapat baterai 5 volt. Kemudian ada lampu dengan hambatan 10 ohm. Kemudian ada saklar. Di sini saya buat 2 saklar ya. Jadi ini kita ibaratkan untuk gerbang N. Gerbang N adalah bagaimana supaya lampu ini menyala. Jadi supaya lampu ini menyala adalah dengan semuanya menghubungkan. Maka lampu akan menyala. Bagaimana jika salah satu tidak dihubungkan, maka lampu akan mati. Inilah fungsinya gerbang N. Jadi ketika kita ingin menghidupkan lampu, maka keduanya harus kondisi terhubung. Sama ketika misalnya input A-nya kita matikan, maka lampu akan mati. Untuk yang OR, untuk yang OR lain lagi. Nah, kita untuk yang OR adalah kita seperti rangkaian paralel ya. Kita seperti merangkai rangkaian paralel. Jadi apa sih fungsinya rangkaian ini? Yaitu ketika OR. OR adalah ketika kita menginginkan nilai 0 pada outputnya. Maka yang dilakukan adalah mematikan semua saklar. Artinya nilainya 0 semua. Maka lampu akan mati. Nah ini hanya jika salah satu saja kita hubungkan, maka lampu akan menyala. Misalnya yang satunya lagi saklar pun kita hubungkan, maka akan menyala. Apalagi kita dua-duanya kita hubungkan, maka lampu akan menyala. Jadi untuk fungsi daripada OR itu sama seperti saklar rangkaian paralel, yaitu di mana ketika kita ingin mematikan lampu atau membuat dia 0, maka seluruh saklarnya harus dimatikan atau dinolkan, maka akan menjadi mati. Nih. Untuk yang ini nampak nggak?
pun yang ini. Sekarang saya ke sirkuit verse. Nampak nggak? Atau masih tampil yang tadi? Tampil di sana seperti apa? Nampak Pak yang baru Pak. Ini yang baru, gerbang di ini, gerbang N dan OR semuanya. Atau masih yang Ya Pak, tadi, yang saklar atau bukan? yang baru ini Pak. Yang baru Baru, ya. Pak. Oke, kita coba untuk yang gerbang N. Nah, di sini ada aplikasi lagi, yaitu aplikasi untuk kita mengetahui gerbang N, OR, NAND, NOT, dan lain-lain. Jadi di sini ada gerbang N. Jadi gerbang N ketika kita ingin memperoleh outputnya 1, maka dia keluarannya harus apa semua? Harus 1. Harus 1 semua. Oke, ini adalah gerbang N. Jika salah satu saja kita inputnya 0, maka dia akan outputnya 0. 1. N itu adalah ketika ingin outputnya 1, maka semuanya harus 1. Tapi ketika salah satu saja 0 inputnya, maka nilainya adalah 0. Nah, jadi ini adalah N. Kita balik juga sama, misalnya yang B adalah 1, sedangkan A adalah 0, maka dia akan tetap 0. Ketika kita ingin outputnya 1, maka inputnya adalah semua harus 1. Yang OR, nah di sini ini OR. OR adalah lambangnya seperti ini ya. Ketika kita ingin menginginkan nilai outputnya 0 semua, maka inputnya harus 0 semua ya. Nah, di sini ketika salah satu saja kita masukkan angka 1, maka dia akan bernilai 1. 1 semua tetap akan 1. Salah satunya menjadi 0, maka akan 0. Akan menjadi 1. Tapi ketika inputnya semuanya 0, maka outputnya adalah 0. Jadi ini adalah perbedaan antara gerbang N dan gerbang OR. Ini kita kembali lagi ke materi. Ini kembali ke materi lagi. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Sekarang sama nggak misalnya ini gerbangnya 0 dengan nilai biner berupa 0 dan 1. Untuk OR itu akan berbeda ya. Jadi nilainya, misalnya kita punya namanya bilangan desimal. Desimal ya. Desimal tahu kan? Desimal itu adalah misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya desimal ya. Misalnya 1. 1 ditambah 1 ya. Itu sama dengan 1 ditambah 1. berapa? Berapa 1 tambah 1? 2. Dalam desimal berapa? 2. Oke, sekarang jika dalam biner, nah 1 ditambah 1 berapa? 0. Berapa 1 tambah 1? Oh. Ini jika dalam biner adalah 1 tambah 1 adalah berapa? 1. 10. Jika dalam boolean, nah ini boolean ya sini kan. 1 ditambah 1 maka berapa? 1. 1 tambah 1 berapa? Adalah nilainya 1. Jadi gini bedanya antara desimal, biner maupun boolean. Jadi boolean ini adalah ketika Hash, ini Hash ya, ini boolean. Ini saya kasih boolean ya. Ini desimal. Desimal itu dilambangkan dengan 10. Nah, sedangkan biner dilambangkan dengan 2. Jadi di bawahnya ada tulisan 2. Oke, ini bol. Nah, ketika boolean itu
baik atau 1 ditambah 1, maka nilainya adalah 1. Lain halnya dengan biner. Biner adalah 1 ditambah 1 sama dengan 10. Desimal 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi untuk desimal nilai 1 tambah 1 adalah 2. Jadi itu perbedaannya ya. Sedangkan untuk pembahasannya nanti masalah biner dan desimal maupun boolean pada materi selanjutnya, yaitu kalau ada kuliah teknik digital ya, itu ada kuliah teknik digital akan membahas tentang biner dan boolean dan desimal. Jadi ada perubahan, misalnya kita akan menghitung dari desimal 10 menjadi biner, itu akan ada pembahasan selanjutnya di mata kuliah teknik digital biasanya. Sampai N dan OR, ada yang ingin bertanya sebelum kita absen? Karena waktunya juga masih belum, sudah hampir tidak mencukupi. Silakan. Kan saya absen ya sekalian sambil menunggu pertanyaan. Silakan hidupkan kamera. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nama jangan lupa, jangan disingkat kemarin. Ini saya ada yang bingung. Marsal itu memang namanya Marsal ya? Atau siapa? Marsal udah ganti namanya. Marsal apa? Lagi diganti, Pak. Namanya Marsal. Saya, Pak. Izin, Pak. Marsal? Iya, Pak. Saya, Pak. Oh iya, diganti ya namanya ya. Jadi kemarin saya Siapa? absen. Ini Marsal ada lagi, siapa yang gambarnya mobil? Siapa? Ya, itu saya, Pak. 2, berarti pakai 2. Oh, enggak. Saya cuma 1, Pak, gambar mobil, Pak. Oh, namanya Marsal memang ya? Enggak, Pak. Aidil Akbar, Pak. Itu cuma email dari kantor, Pak. Itu. Diganti, saya nanti absennya nggak tahu siapa. Di profilnya diganti ya, bisa? Siapa? Ya, jangan Marsal. Jadi saya absen. Oh, kemarin cari Marsal siapa ini? Nggak tahu. Apalagi tidak menghidupkan kamera kan. Oke. 1, 2, 3. Pak, karena beda dari kantor itu, Pak. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Sebelum kita lanjut ya, ini bahasannya masih ada 5 lagi. Nanti jika tidak selesai, nanti silakan dipelajari sendiri. Artinya ini dasarnya saja. Yang penting Anda mengetahui fungsinya. Ini tuh law seperti apa, height itu seperti apa. Terus aplikasinya di mana? Di sini kan aplikasinya kita terapkan di IC ya. IC-nya ada 4. Sedangkan N tadi pakai IC berapa? Bentar, saya stop dulu recording.